Selamat sore ibu-ibu yang kami kasih di dalam kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat Ibu Ketua memberi kesempatan bagi kami. Terima kasih kepada pengurus. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang mempercayakan pada sore hari ini kepada kami. Kami percaya pada saat ini kita tidak bisa beribadah bertemu satu sama lain. Tapi percayalah Roh Allah tetap bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing. Dan kita percaya pada sore hari ini kalau kita boleh ada, kita boleh mengucap syukur, kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami rindu di dalam altar-Mu ya Bapa. Kami selalu rindu ya Tuhan ada di dalam rumah-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di belakang
syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji hanya bagimu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas sore hari ini kami boleh kembali untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami berterima kasih kalau sore hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sore hari ini ibu-ibu, wanitamu yang ada di tempat ini beribadah sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sore hari ini melayani Engkau, yang musik, singer, juga yang membawa pujian, juga sebentar yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan senantiasa mengurapi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan sore hari ini, ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Semangat ibu-ibu. Amin. Kami percaya pada sore hari ini Roh Allah ada di dalam setiap hati kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Dia gunung kekuatan bagi kita. Kita percaya. Kita angkat pujian yang mengatakan bahwa Tuhan juga. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita angkat tangan memuji Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Amin. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Amin. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau sumber kekuatanku Bapa. Aku percaya Tuhan, Engkau gunung batu kan penolong. Aku percaya Engkau sumber pengharapanku ya Bapa. Amin. Tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia. Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia.
kita percaya Allah sumber pengharapan bagi kita, Allah sumber kekuatan bagi kita. Anak-anak Tuhan yang percaya selalu berharap dan berserah kepada Bapa. Terima kasih. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita rindu mendengarkan sabda Allah. Kita angkat pujian. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Aku yakin Bapa. Aku yakin Bapa, kalau Kau berfirman ya Bapakku. Firman-Mu menjadi petunjuk bagi kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Tuhan, ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin Yesus. Ku yakin. Amin, Yesus. Saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Amin. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Bapa. Tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani pada sore hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami anak-Mu datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat, rahmat, pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami, menjadi jawaban dalam setiap permasalahan hidup kami ya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan,
urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan hamba boleh benar-benar menjadi saluran berkat-Mu, dan apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, boleh benar-benar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus senantiasa mengurapi dan beri hikmat marifat yang dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu dalam ibadah kaum wanita pada sore hari ini. Puji Tuhan, saya akan menawarkan renungan firman Tuhan pada sore hari ini, dan saya akan memberikan judul Membuat Hidup Lebih Hidup. Kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji nama Tuhan. Seperti pepatah Jawa mengatakan, urep kui mong mampir ngombe. Kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia, hidup itu hanya untuk singgah, untuk minum. Ya. Jadi hidup itu singkat. Seberapa lama kita membutuhkan waktu untuk menghabiskan segelas air? 1 jam, 2 jam, atau 5 jam? Nggak mungkin ya ibu-ibu. Mungkin kita hanya membutuhkan berapa menit atau sekian detik untuk menghabiskan air minum itu, segelas air minum itu. Jadi hidup itu singkat. Karena hidup itu singkat, bagaimana semestinya kita mengisinya sehingga hidup kita lebih hidup atau bermakna? Karena hidup itu hanya sekali, maka manusia tidak dapat menambahkan kehidupannya. Kita juga tidak dapat mengulangi atau menyempurnakan kehidupan kita di masa-masa lalu, masa-masa yang sudah kita lalui. Misalkan di masa-masa yang lalu kita sudah mengisinya dengan ngomong-ngomong, ya kalau ngomong-ngomong secara positif tidak masalah ya, itu pasti menjadi berkat. Karena wanita itu identik dengan suka ngomong. Tapi kalau kehidupan kita diisi dengan ngomongin orang lain, kehidupan orang lain, atau dalam kata yang populer bergosip. Waduh. Jadi hidup kita hanya sia-sia, hilang dengan sia-sia. Contoh juga kalau hidup kita sudah kita isi dengan hal-hal hanya bertopang dagu,
tanpa kita melakukan aktivitas yang bisa menciptakan suatu kreativitas yang bernilai tinggi, yang bernilai jual tinggi, memiliki nilai ekonomis, sehingga bisa membantu ekonomi rumah tangga. Karena di masa-masa sulit sekarang ini, masa pandemi COVID-19 ini, kita itu harus berkreasi, kita itu harus kreatif. Meskipun kita hanya di rumah saja, tapi kita harus menghasilkan suatu karya yang luar biasa, yang punya nilai ekonomis yang tinggi, sehingga kita bisa membantu ekonomi rumah tangga. Karena kita tidak bisa mengulang waktu-waktu yang lalu yang sudah kita lewati. Dan hanya pada masa sekarang dan yang akan datang, kita dapat membuat hidup kita semakin bermakna. Dan pertanyaannya, bagaimana membuat hidup lebih hidup? Poin 1, bersedia hidup selaras dengan Injil Kristus. Mari kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 27a. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Hidup kekristenan adalah hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Bila tidak, maka hidup kita akan mengalami kehidupan yang tragis, bahkan menyedihkan. Ini dikatakan dalam firman Tuhan ya, kalau hidup kita itu tidak berpadan dengan Injil Kristus, kita akan hidup sengsara, saudara. Dan Tuhan pun menuntut kita untuk memiliki pasangan hidup yang seiman, bahkan mengasihi Tuhan. Kita bisa baca dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini sudah paten ya saudara. Kita nggak boleh memelintir-melintir firman Tuhan ini. Oh boleh kok aku nikah dengan beda iman, karena aku akan tetap mempertahankan imanku. Nggak boleh saudara, ini loh dasarnya ini. Bagaimana kita bisa hidup dengan pasangan yang tidak seimbang, yang tidak percaya, bahkan tidak mengasihi Tuhan? Ini dasar firman Tuhan itu sudah paten. Ya. Untuk dapat selaras dengan Kristus, maka kita harus menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya sangat bahagia, sangat senang ya. Kaum wanita GPDI Tiberias Pare sudah melakukan ini. Kita memiliki kelompok membaca firman Tuhan setiap hari satu pasal, itu luar biasa. Kita wanita itu adalah orang-orang yang sibuk ya, super sibuk. Kita harus membagi waktu dengan keluarga, menghabiskan waktu untuk melakukan pekerjaan rumah yang sebegitu banyaknya. Bahkan kalau ada ibu-ibu yang bekerja, juga harus membagi waktu dengan pekerjaan di kantor, tapi masih memberikan waktu yang terbaik untuk merenungkan firman Tuhan. Itu luar biasa. Karena firman Tuhan itu akan membuat hidup kita lebih bertumbuh, iman kita lebih bertumbuh hari lepas hari, sehingga kita mampu untuk menjalani hidup di masa-masa yang sulit ini. Dan bagaimana membuat hidup kita lebih hidup? Yang kedua adalah bersedia hidup dalam kesatuan memberitakan Injil. Kita baca dalam Filipi
pasal 1 ayat 27b sampai 28. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Puji Tuhan. Injil adalah kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Maka kita wajib untuk memberitakannya. Dan ini bisa kita baca dalam Matius 28 ayat 20. Bahwa penginjilan bukan semata dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki karunia penginjilan. Tidak mustahil pun kita sebagai wanita itu juga bisa memberitakan Injil. Contoh sederhana, kalau kita masih memiliki anak-anak yang di usia TK, ya, kita mengantar mereka sekolah. Di situ banyak ibu-ibu juga yang mengantar, ya. Kita bisa memberitakan Injil sambil bercengkrama satu dengan yang lain, ngobrol-ngobrol. Tetapi di situ ada nilai-nilai firman yang kita sampaikan. Tidak menutup kemungkinan kita itu bisa memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan itu. Karena semuanya itu adalah tanggung jawab dari setiap orang yang percaya. Karena itu juga merupakan amanat agung Tuhan Yesus untuk umatnya adalah memberitakan Injil bagi setiap bangsa. Dan Tuhan tidak mau kita takut untuk memberitakan Injil. Bila ketakutan melanda, maka berdoalah agar kita diberikan kebenaran, keberanian untuk memberitakan Injil. Kita bisa baca, ya, nanti ibu-ibu bisa baca sendiri-sendiri Kisah pasal 4 ayat 29 sampai 31. Puji Tuhan. Dan poin yang ketiga, bagaimana membuat hidup lebih hidup. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, bersedia hidup untuk menerima penderitaan yang dialami. Kita baca dalam Filipi 1 ayat 29 sampai 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan. Jangan pernah mencari-cari penderitaan. Tetapi kita harus siap sedia kalau Tuhan izinkan penderitaan itu boleh ada dalam kehidupan kita. Penderitaan jangan dicari-cari, ya ibu-ibu. Tetapi kita harus siap sedia menghadapi penderitaan itu yang sewaktu-waktu bisa menghampiri hidup kita. Sebagai teladan kita, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi hidup kita. Tuhan tidak lari dari penderitaan, tetapi Tuhan bersedia menderita hingga Ia dipermuliakan. Contoh lain, Paulus. Paulus adalah pribadi yang kerap diwarnai penderitaan, tetapi dialah yang memerintah agar kita senantiasa bersukacita.
Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Bersukacita saja ibu-ibu. Kalau Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Jangan menggerutu, jangan ngomel, ya kan? Saya pun juga belajar, berusaha untuk mengucap syukur kalaupun Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup saya. Saat menderita, pandanglah upah yang akan diberikan Tuhan. Jadi jangan ngomelnya yang didulukan ya. Tetapi pandang saja upah yang Tuhan akan sediakan di dalam hidup kita. Di balik penderitaan pasti Tuhan sudah sediakan sesuatu yang luar biasa. Imamat 5 ayat 10 sampai 12. Di sana dikatakan, berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah kamu yang dianiaya karena Tuhan. Dan yang terakhir, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Ibu-ibu bisa baca ya. Jadi jangan khawatir sebab janji Tuhan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Bagaimana membuat hidup kita lebih hidup atau bermakna. Ada 3 poin yang harus kita pelajari. Bersedia hidup selaras dengan Injil Kristus. Dan yang kedua, bersedia hidup dalam kesatuan untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, bersedia hidup untuk menerima penderitaan yang dialami. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya yakin dan percaya lewat firman Tuhan ini kita boleh disegarkan kembali, kita boleh dikuatkan kembali, kita boleh mengoreksi hidup kita untuk kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita dan mengisi hal-hal yang positif, hal-hal yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat firman-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami, yang memberi penghiburan, memberi Tuhan tuntunan supaya kami mampu membuat hidup kami lebih hidup, membuat hidup kami lebih bermakna. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya kalau kami sudah menerima berkat firman-Mu ini Tuhan, kami Tuhan boleh dikuatkan. Kami mampu menjalani hidup yang Tuhan sukar ini Tuhan, di masa-masa yang sukar ini. Karena kami yakin dan percaya kalau kami tetap ada dalam tuntunan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini hidup kami serahkan kehidupan kami lebih lagi ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.